Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi ya. Kita di tutorial kali ini kita akan coba untuk membahas pengenalan dan fitur-fitur cPanel ya. Jadi ini, misalnya nih ada nih teman-teman yang memang belum pernah atau belum tahu sama sekali tentang bagaimana caranya membuat website gitu kan. Jadi hal yang pertama harus teman-teman lakukan itu adalah memiliki domain dan hosting. Nah, kalau misalkan teman-teman pingin beli domain dan hosting itu ada beberapa ya, mungkin bisa lihat di deskripsi video. Nah, tapi ada beberapa layanan hosting yang mungkin bisa saya rekomendasikan ke teman-teman, karena memang saya sendiri udah pakai kurang lebih dari 3 atau 4 tahun yang lalu ya dan, sejauh ini layanannya bagus banget. Nah, jadi ada satu layanan yang mungkin akan saya coba untuk review sedikit ya. Saya nanti beberapa layanannya mungkin teman-teman baca aja di deskripsi video, cuman yang mau saya ulas kali ini layanan hostingnya itu dari Dewabis. Kenapa harus menggunakan Dewabis? Dewabis itu memiliki multi data center. Jadi nanti teman-teman bisa pilih, mau yang dari Jakarta ada, mau yang dari Singapura ada, mau dari yang USA ada, jadi banyak banget. Nah, untuk yang lokasi data center di Indonesia sendiri, ada yang di Gedung Cyber, ada yang di Duren Sawit gitu ya. Jadi, teman-teman bisa memilih berdasarkan lokasi terdekat ataupun berdasarkan lokasi yang paling dekat dengan target audiens teman-teman nih, kayak gitu. Misalkan teman-teman pengen buat blog gitu ya, oke. Nah, jadi, untuk di materi kali ini kita bahas, tentang cPanel dan fitur-fiturnya. Secara sederhana, biasanya orang-orang menggunakan cPanel itu nggak jauh-jauh dari penggunaan email. Ya, yang akan difungsikan nanti itu layanan emailnya. Yang kedua yang paling sering itu nanti tergantung layanan hostingnya ya, itu ada nggak sih layanan backup gitu. Nah paling nanti itu kalau untuk yang dari layanan Dewabi sendiri itu menggunakan Jet Backup ya, ini udah include, biasanya hosting-hosting sebelah itu belum include dengan layanan backup, itu harus ada bayar lagi tuh. Nah ini hemat biaya nih. Kemudian billing and support itu jarang dilihat ya. Kemudian yang paling banyak diakses itu adalah files, untuk kita ngecek akses file manager gitu. Jadi bukan manajer perusahaan ya, bukan. Jadi file manager untuk mengelola file-file yang ada di layanan hosting kita. Kemudian database ya. Kemudian untuk domain, jadi nanti tergantung dari layanan hosting yang teman-teman beli, apakah dia bisa multi domain atau satu domain saja. Atau domainnya bisa unlimited tak terbatas, seperti itu. Nah, itu kita nanti dari menu domain ya. Untuk matrix, visitor dan lain-lain ini biasanya jarang dilihat orang, ya. Cuman intinya nanti akan saya kasih penjelasan. Kemudian di sini ada untuk menu security, SSH access, ini untuk SSL ya. Kemudian kita mau ngeblok IP mungkin untuk firewall-nya, di sini ada mode security, Immunify ini untuk antivirus, kayak kayak gitu ya. Kemudian ada software. Software ini mungkin teman-teman pingin menginstal CMS gitu ya, content management system atau, eee, file hosting bisa juga dari sini untuk audio hosting dan segala macam ini nanti ada di software. Nah untuk di advance ini add-on yang biasanya disediakan oleh layanan hosting kayak gitu. Entahkah itu Lightspeed, entahkah itu nanti, apa ya satu lagi ya saya lupa ya. Pokoknya salah satunya itu Lightspeed lah ya yang dikenal banyak ya, yang banyak digunakan orang kayak gitu. Oke, kita mulai dari atas. Yang paling banyak digunakan secara umum, email. Email account ini gunanya untuk melihat apa saja list email yang sudah kita buat sebelumnya, oke. Jadi kalau misalkan lupa, ini email perusahaan yang ini udah dibuat belum ya? Nah, jadi kita bisa lihat di bagian menu email account. Jadi nanti bisa dilihat email yang sudah dibuat itu apa saja, gitu. Kemudian untuk forwarder, forwarder ini misalkan nih, teman-teman punya email, eee, apa ya, hrd@pt.solusindo-perkasa-tralala-trilili.com misalnya, kayak gitu kan. Jadi nanti teman-teman lupa nih mau buka email itu berdasarkan layanan hosting tersebut nggak mau. Jadi maunya setiap ada orang yang mengirimkan email, teman-teman pengen ngelihat dari akun sendiri, itu bisa di-forward ke Gmail kita, kayak gitu. Ya, ini menu forwarder. Email routing nih jarang digunakan dan saya juga lupa ini email routing ini fungsinya apa gitu ya. Autoresponder ini gunanya untuk auto reply, misalkan ada yang ngirim email ke kita tuh, hi@pt bla 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 tralala trilili.com gitu. Nanti akan ada layanan otomatis ke email pengirim tadi. Email Anda sudah kami terima dan bla 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 segala macam. Nah, kayak gitulah ya intinya ya.
Kemudian yang paling banyak digunakan orang itu yang lainnya adalah spam filter nih, untuk menyaring apakah email yang dikirimkan ke kita itu adalah email spam atau bukan, kayak gitu. Ya, hanya itu saja sih yang paling banyak di, apa namanya, difungsikan. Nah, untuk bagaimana caranya membuat email tuh nanti teman-teman bisa klik email account aja ya. Kalau misalkan nggak ada emailnya nanti itu akan ada tombol untuk create emailnya. Create emailnya di sini, tuliskan misalkan HRD saja ya, nggak perlu ada bla bla blanya, nggak ada karena otomatis. Kemudian silahkan tulis password-nya apa, kemudian klik create, kayak gitu. Gampang, gampang banget. Nah, cara untuk aksesnya nanti akan ada dari domain ya, domain kita.com/webmail itu nanti akan langsung otomatis masuk ke, eee, aplikasi emailnya, gitu. Kalau untuk backup sendiri, nanti kita bisa setting misalkan di full backup account ini gunanya untuk, kita memerintahkan software ini untuk melakukan otomatis backup website kita secara keseluruhan, itu full backup. Nah, kalau file backup ini hanya filenya saja, ya. Nah, settingannya gimana? Settingannya nih, mana ya settingannya ya? Email backup snapshot, entar kita dari menu backup ya, backup, nih jet backup itu fitur yang tadi ya. Ini nanti akan kita buatkan di video terpisah ya. Intinya di video kali ini kita membuatkan fitur-fitur yang ada di dalam cPanel dan pengenalannya yang paling banyak digunakan orang lah ya intinya ya. Kemudian file manager ini untuk kita melihat, isi domain kita itu apa aja sih. Misalkan kita pengen ngupload file, ngupload video, ngupload gambar di luar dari, eee, halaman admin websitenya kayak gitu. Atau kita misalkan ingin menginstal add-on nih atau software yang tidak ada di dalam Softacolos, kita bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi file manager-nya dari si panel ini, oke. Kemudian ini jarang digunakan sih FTP account sekarang, yang paling banyak itu ya file manager aja lah kayak gitu. Nah, untuk di bagian database sendiri, PHP-MyAdmin nih, PHP-MyAdmin ini untuk kita mengakses ini akan di-redirect ke halaman PHP-MyAdmin ya. Misalnya kita mau import database, export database, segala macam tuh dari sini, ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat database yang ada di dalam nih, klik aja MySQL database, kemudian nanti buat nama database-nya create, kemudian nanti kita bisa create user di sini, password-nya ini, kemudian create create lagi, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan, aplikasi Softacolos, misalkan nginstal CMS WordPress gitu ya, jadi database itu akan otomatis terinstall tanpa kita buat manual gitu. Ya. Nah, untuk lebih memudahkannya itu sebenarnya kita bisa bisa menggunakan MySQL Database Wizard. Jadi dari sini nanti kita bisa bikin nama database-nya, klik next step contoh di sini ya. Kemudian nanti kita buat nama usernya apa, passwordnya create. Nanti akan otomatis terhubung antara username database tadi ke database-nya, kayak gitu. Jadi bisa difungsikan dianya. Kemudian yang lain-lain ini jarang digunakan. Untuk awam ya, ini untuk materi pemula nih. Kemudian untuk di bagian domain, site publisher ini jarang digunakan sih sekarang, kalau dulu sih masih aja. Di domain kita klik di menu domain aja. Di menu domain ini teman-teman bisa menambahkan domain lain. Katakanlah layanan hosting teman-teman yang udah dibeli sebelumnya itu bisa multi domain ya. Tidak terbatas berapa banyaknya domain yang bisa kita letakkan di dalam hosting ini. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan. Yang penting name servernya diarahkan ke hosting ini atau di layanan hosting tempat teman-teman belanja gitu. Klik new domain aja. Kemudian tulis nama domainnya, klik submit, gitu. Oke? Oke. Kemudian, kita lanjut ke menu berikutnya, di sini ada zone editor. Misalnya teman-teman ingin mengarahkan atau ingin meng-create record baru di zone editor, record untuk penamaan DNS system ya. Kita klik zone editor, di sini misalkan nih, kita klik dulu manage di sini. Nah, katakanlah teman-teman menggunakan layanan SMTP pihak ketiga misalkan seperti SendGrid, Mailgun, Amazon, kemudian, EasySendy, ada Mailketing misalnya kayak gitu kan harus ada membuat TXT record, SPF dan segala macamnya itu dari zone editor ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik add record, kemudian buat nama nama record yang mau kita buat, kemudian tipenya apa, A,
Ini A ini untuk IPv4, A ini IPv6, Shinem, MX, SRV, TXT. Nah, yang paling banyak digunakan itu Shinem, MX, TXT, dan A-record, kayak gitu. Jadi nanti buatnya di menu zone record gitu ya. Oke, kita lanjut ke dynamic DNS. Dynamic DNS ini jarang difungsikan sebenarnya, jadi nggak perlu saya, jelasin ke teman-teman lah ya, karena ini untuk pemula saja. Yang penting teman-teman ngerti cara menggunakan cPanel dan pada saat nanti udah punya website, nggak pusing lagi mau nanya ke mana, gitu. Kemudian untuk matriks ini untuk statistik ya, visitornya itu berapa banyak, halaman yang, paling banyak diakses itu filenya yang mana-mana saja, kayak kayak gitu nih. Misalnya kita bisa ngelihat resource usage, jadi penggunaan resource itu terberat tuh yang di bagian mana saja gitu. Jadi kalau seandainya, ini karena ini hosting masih baru ya, jadi nggak kelihatan ya, belum ada 24 jam ini. Jadi, nanti kita bisa ngelihat halaman mana, file mana saja yang diaksesnya paling banyak, kayak gitu. Ada yang kita kenal nggak filenya? Kalau nggak ada, berarti ada something, entahkah virus, entah apa, nanti bisa kita buang, kayak gitu, ya. Nah, yang paling banyak digunakan lagi itu SSH access nih, tapi saya biasanya menggunakan terminal ya. SSH access ini nih untuk menghubungkan antara komputer kita dengan file hosting, cuman modelnya itu lebih ribet kalau yang dari SSH access itu. Paling enak itu kita menggunakan terminal. Tergantung lagi, layanan hosting teman-teman itu memberikan fitur terminal nggak? Nah, ternyata kalau yang saya punya ini nggak pakai terminal nih, nggak ada terminalnya. Jadi terminal itu seperti kita menggunakan command prompt dari PuTTY, connect dari komputer kita ke server kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa, ya gimana ya, saya contohkan yang ini nih. Nah, ini kelihatan ya, sini kan ada nih. Nah, jadi kalau misalkan terminal di, apa namanya, hosting itu tuh sedikit banyaknya fungsinya nanti seperti ini, kita akan ada komen-komen prompt yang bisa kita ketikkan untuk, mengeksekusi beberapa perintah, kayak gitu. Oke, cuman sayangnya ini layanan yang saya pakai ini nggak ada fitur terminalnya, kayak gitu. Mungkin nanti akan saya request ke provider-nya supaya dikasih akses terminal gitu ya. Kemudian mode security ini ya udah pastinya untuk mengaktifkan proteksi di domain kita, website kita gitu ya. Kemudian, udah sih itu sih yang paling paling umum yang banyak digunakan. Nah, misalkan teman-teman pengen install website ya, install website gitu, sorry saya salah ngomong, tipu lidah saya nih, dimaafin ya teman-teman yang nonton videonya ya. Jadi, apa namanya, mau nginstal website nih, ini ada nih, WordPress Manager by Softaculous. Cuman lebih baik dari Softaculous Apps Installer aja ya. Kemudian satu lagi nih saya mau tambahkan dari bagian software ini yang biasanya banyak digunakan orang, ingin merubah versi PHP ya, bukan PHP pemberi harapan palsu, bukan ya. PHP itu bahasa pemrograman itu, untuk aplikasi website gitu. Jadi ada yang support dengan PHP 2, 7.2, 71, 73, 7.4, bahkan sekarang kan sudah ada PHP versi yang lebih tinggi lagi ya, terakhir yang saya tahu itu versi 8, sekian sekian lah. Nah, sekarang coba kita lihat PHP paling tinggi itu versinya berapa sih? PHP yang paling tinggi itu versinya versi 82, 8,2. Nah, jadi nanti gunanya di sini ya. Jadi PHP selector ini, eee, kita bisa bisa apa namanya, mengganti modul PHP itu mau versi yang berapa. Nah, itu di bagian PHP manager nih. Multi PHP manager, kemudian ini untuk settingan PHP ini. Kalau mau ganti-ganti jenis PHP itu dari multi PHP manager gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa lagi nanti. Oke. Kemudian untuk Lightspeed Web Server Manager ini kalau misalkan teman-teman nggak ngerti nggak usah diotak-atik. Sekali lagi, video ini ditujukan untuk teman-teman yang memang rasanya masih pemula dan belum mengenal sama sekali tentang cPanel kayak gitu. Secara umum gambarannya yang paling banyak digunakan untuk cPanel itu menunya paling yang seperti ini aja ya. Oke. Jadi kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan nanti, silahkan komen aja di bawah, mungkin akan saya buatkan video khusus jika banyak peminatnya terkait topik tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.